Oke, yang pertama ya, kita bahas mengenai apa itu SNMPTN. Dari singkatannya, SNMPTN itu mungkin ada yang belum tahu ya, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini seleksinya nasional nih ya untuk SNMPTN. Tapi ingat, pertanyaan pertama nih ya, pertanyaan pertama yang biasa ada di benak anak-anak kelas 12 nih misalnya. Yang pertama itu, apakah semua siswa itu bisa masuk? Apakah semua siswa bisa ikutan? Nah, jawabannya sayangnya tidak semua siswa itu bisa ikutan. Ya, tidak semua siswa bisa ikutan. Ini tergantung dari akreditasi sekolah. Kalau akreditasinya A, ya dia akan memperoleh kuota sebesar 40%. Akreditasi B 25%. Akreditasi C dan yang lainnya itu hanya 5%. Jadi dari sekian total siswa, persentase tergantung akreditasinya seperti yang sudah tadi dijelaskan. Jadi nggak semuanya bisa ikutan untuk masuk seleksi jalur SNMPTN ini. SNMPTN ini biasanya tahun-tahun yang lalu itu disebutnya sebagai atau terkenalnya dengan nama sebutan jalur undangan. Ya, jadi nggak semuanya nih bisa ikutan. Buat kalian-kalian yang udah ditentukan bisa ikutan, ya tentunya suatu prestasi ya, suatu prestasi yang harus kita ambil peluang ini. Oke? Itu pertanyaan pertama biasanya seputar berapa banyak sih siswa yang bisa ikutan, apakah semuanya bisa ikutan? Ternyata tidak ya. Oke. Pertanyaan kedua nih yang biasanya muncul. Lalu siapakah yang menentukan siswa mana yang berhak mengikuti SNMPTN atau istilahnya adalah eligible ya, atau siapa yang tidak berhak? Yang berhak menentukan itu adalah sekolah. Jadi sekolah kalianlah yang menentukan siapa-siapa saja yang berhak mengikuti SNMPTN, siapa saja yang tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi akreditasi yang telah dijelaskan di poin pertama. Oke, mudah-mudahan kalian mendapatkan kuota untuk masuk jalur SNMPTN ini ya. Nah, sekarang yang ketiga nih ya, pertanyaan yang ketiga yang biasanya terlontar nih. SNMPTN itu persaingannya itu nasional atau sekolah? Nah, untuk SNMPTN ini saingannya ya kalian akan disaingkan dengan teman-teman dalam satu sekolah. Jadi tidak melihat dari sekolah yang lain. Misalnya, kakak kasih contoh ya, gini ya. Misalnya kalian ingin mengambil jurusan pertanian misalnya di Universitas A misalnya. Nah, kemudian kita lihat nih apa aja hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kalian harus lihat ranking paralel kalian di sekolah berapa. Yang kedua, kalian harus lihat kuota tahun yang lalu di jurusan pertanian di universitas yang sama ada atau tidak ada. Kalau ada, berapa jumlahnya? Misalnya ada nih, misalnya ada 2 tahun kemarin kakak kelas kalian yang diterima. Tahun sekarang kalian harus tahu saingan kalian yang jurusannya sama itu ada berapa orang. Misalnya kalian milih pertanian, ada teman kalian lagi yang memilih jurusan yang sama di universitas yang sama itu ada 2 orang yang lain. Jadi total 3 orang. Kalian harus lihat ranking paralel kalian ya. Misalnya ranking paralel saya adalah 5. Sementara 2 orang teman saya yang lain ranking paralelnya itu di atas saya dua-duanya. Nah, kemungkinan untuk diterima di jurusan itu kecil. Kenapa? Karena kuota tahun lalu itu ada 2. Sementara saingan tahun sekarang ada 3. Dan posisi kalian itu 3 terbawah di antara teman kalian. Jadi, kalau seperti ini keadaannya, mohon dipertimbangkan lagi jurusan yang itu. Jadi intinya persaingannya itu adalah per sekolah. Ya. Jadi lihat. Siapa yang tahu? Aku nggak tahu nih teman-teman aku jurusannya apa. Biasanya itu guru BK itu, kalau guru BK-nya aktif ya, itu mendata semua jurusan yang akan diminati oleh anak-anaknya. Jadi ketahuan nih, jurusan yang satu ini berapa orang. Tahun lalu berapa orang, diurutkan nilainya. Kalau ada urutan yang di bawah, disarankan untuk memilih jurusan yang lain ya. Jadi saingannya hanya sekolah kalian, kemudian tahun lalu ada berapa. Itu yang utama, meskipun ada juga faktor-faktor yang lain ya, seperti misalnya track record alumni di jurusan itu seperti apa, apakah nilainya bagus atau tidak, atau misalnya sikapnya selama perkuliahan bagus atau tidak. Kemudian juga yang kedua, apakah
ada yang tidak pernah mengambil, misalnya saat dinyatakan diterima, ternyata kakak kelas kalian tidak mengambil, itu pun sangat berpengaruh ya. Jadi intinya, lihat saingan kalian di sekolah yang jurusannya sama, universitas sama, baru kalian lihat rankingnya, baru berstrategi di sana ya. Oke, itu ya strategi yang pertama untuk lulus atau secara persaingan seperti apa ya. Jadi saingannya adalah satu sekolahan. Oke. Oke nih, ngomong-ngomong persaingan ya yang tadi ya, kadang-kadang juga ada yang terbersit pertanyaan nih, gimana kalau misalnya tahun lalu kakak kelas kita itu nggak ada yang diterima di jurusan yang kalian inginkan. Artinya kalian ingin menjadi sejarah, orang pertama yang masuk jurusan tersebut. Apakah bisa atau enggak? Sebetulnya ini masih mungkin ya, masih mungkin. Tapi untuk yang lebih mungkin yang tadi, jika ada track record yang kakak kelas kalian pernah ada di jurusan itu. Jadi kalau jurusan-jurusan yang baru kalian bidik, kakak tidak menyebutkan itu nggak mungkin diterima, mungkin saja diterima. Tapi lebih mungkin jika ada kakak kelas kalian yang ada di jurusan itu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih biasanya yang sering muncul, yang keempat ini adalah, apakah boleh lintas jurusan? Boleh nggak? Lintas jurusan sangat tidak disarankan ya, nggak boleh nih lintas jurusan. Kalian anak-anak IPA memilih jurusan yang sosum atau sebaliknya itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Ya karena sudah ada kuotanya ya, anak-anak IPA itu untuk memilih jurusan Saintek, anak IPS memilih jurusan soshum. Namun ada beberapa juga universitas yang memperbolehkan. Misal FSRD ITB, SBM ITB itu misal ya, itu memperbolehkan dari dua jurusan, baik dari IPA maupun dari IPS boleh memilih jurusan-jurusan itu lewat jalur SNMPTN. Oke, jadi lintas jurusan secara umum jangan ya, jangan lintas jurusan. Tetaplah di jurusan yang kalian punyai ya. Oke, pertanyaan yang kelima nih tentang nilai rapot ya. Jalur SNMPTN itu syaratnya adalah menyertakan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, banyak nih bertebaran gosip di luaran bahwa nilai rapot itu harus naik atau stabil. Bagaimana kalau ada yang turun-turun? Nah, sebetulnya pihak panitia itu tidak melihat secara secara nilai. Misalnya semester 1 90, semester 2 89. Wah, berarti turun tuh. Nah, sebetulnya tidak seperti itu ya. Saat turunnya tidak terlalu besar ya, itu tidak mengapa ya. Misalnya awalnya 85, kemudian semester berikutnya 83, semester berikutnya lagi 86. Itu masih dianggap hal yang wajar atau masih dianggap stabil. Tapi kalau misalnya turunnya udah terlalu drastis, misalnya semester 1 80, semester 2-nya misalnya langsung 70, nah itu udah dianggap turun ya. Jadi saat turunnya tidak begitu jauh, misalnya hanya 3 poin atau 2 poin, itu masih dianggap stabil. Jadi buat kalian-kalian nih, jangan terlalu khawatir ya untuk hal itu. Pokoknya kalau masuk kuota, boleh ikutan SNMPTN, ikuti ya dengan berstrategi. Oke? Semangat! Oke, yang keenam nih ya, ada pertanyaan lagi nih. Boleh nggak sih kita milih universitas di luar kota untuk jalur SNMPTN? Ya boleh-boleh aja sebetulnya ya, untuk memilih mau di luar kota, mau di dalam kota, sebetulnya boleh-boleh aja. Namun kan kita kembali ke peluang, kan kita ingin memperbesar peluang kita diterima. Jadi baiknya untuk SNMPTN ini, pilihlah di kota sesuai dengan kalian bersekolah. Kecuali di luar kota itu, alumni kalian pernah ada ya, kakak kelas kalian pernah ada yang diterima di universitas luar kota. Oh berarti itu masuknya tadi ya, udah pernah ada jejak rekam alumni. Tapi kalau tidak ada, baiknya di kota tempat kalian bersekolah. Oke? Oke ya, itu adalah tentang boleh enggaknya daftar ke luar kota. Pertanyaan selanjutnya ya, berapa pilihan sih yang boleh kita pilih di dalam memilih lewat jalur SNMPTN ini ya? SNMPTN tahun-tahun yang sudah berjalan itu kalian berhak memilih 2 pilihan prodi ya. 2 pilihan prodi itu bisa di universitas yang sama ataupun di universitas yang berbeda.
Nah, kalau tadi nyambung nih ke pertanyaan, boleh nggak di luar kota? Boleh, tapi salah satunya pilihannya harus di kota sesuai dengan kalian bersekolah. Jadi kalau ingin memilih keluar kota, salah satunya harus di sekolah sesuai dengan kota yang kalian tinggal ya, kalian bersekolah di mana. Jadi nggak boleh dua-duanya di luar kota. Kemudian pertanyaannya lagi, lanjutan nih. Ada gosip katanya baiknya sih milih satu jurusan aja. Karena kalau milih dua jurusan, dua prodi, pilihan keduanya itu biasanya nggak diterima, jadi percuma. Nah, itu sebetulnya mitos ya. Kenyataannya banyak juga yang diterima di pilihan kedua. Tapi untuk berstrategi, saat kalian memilih dua prodi, usahakan prodi yang kedua itu kefavoritannya itu di bawah prodi yang pertama. Atau kalau ingin memilih dua prodi, usahakan di universitas yang sama. Ya, jadi kalau kalian memilih universitas A, ya dua prodinya di universitas itu. Kalau ingin universitasnya beda, usahakan pilihan yang keduanya itu si kefavoritannya di bawah prodi yang pertama ya. Jadi mau satu pilihan jurusan, mau dua pilihan jurusan, itu kalian berhak. Karena kalian berhak memilih dua jurusan, baiknya sih ya pilih saja dua-duanya ya, karena itu peluangnya lebih besar. Seperti itu ya. Semangat yang sudah dapat kuota nanti untuk mengikuti SNMPTN. Pesan kakak, pilihlah berstrategi agar kalian lulus. Ingat ranking paralelnya, lihat paralel kalian berapa, saingan kalian berapa, alumni tahun kemarinnya ada berapa. Kemudian setelah memilih nanti, tolong jangan terlalu diharapkan SNMPTN ini. Fokusnya tetap ke UTBK SBMPTN ya. Jadi anggap aja ini hadiah, jangan terlalu fokus. Kenapa? Saat kalian terlalu berharap di SNMPTN ini, pada akhirnya nanti berita yang didapat tidak sesuai dengan harapan, kalian tidak diterima, biasanya terjadi mental down ya. Kalian terpuruk, sementara SBMPTN waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi pilih, lupakan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai SBMPTN.